Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik sahabat Islam, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia memiliki suara yang berbeda-beda, ada yang bagus namun ada juga yang fales. Biasanya kemerduan suara membuat orang menjadi terkenal di jagat hiburan. Hanya dengan mendengar suaranya, orang lain sudah bisa menebak siapa yang bernyanyi atau berkata-kata. Manusia kerap bangga ketika suaranya dikenali oleh manusia lainnya. Namun, pernahkah Anda berpikir jika suara kita terkenal di kalangan malaikat? Ternyata ada manusia yang suaranya dikenali para penghuni langit ini. Di antara banyak manusia di muka bumi, ternyata ada dua orang yang suaranya dikenali oleh para malaikat. Ketika mendengar suara mereka, malaikat lantas langsung mengetahui siapa yang sedang berbicara. Siapa mereka yang suaranya dikenali oleh penghuni langit itu? Berikut selengkapnya. Untuk sahabat Islam yang mungkin lupa menekan tombol yang ini, silakan ditekan terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Semoga dengan hal kecil ini bisa menjadi ladang pahala bagi sahabat Islam sekalian. Terima kasih. Suara pertama yang dikenali oleh malaikat ialah suara dari Nabi Yunus alaihissalam. Kala itu Nabi Yunus tengah berada di dalam perut ikan paus. Dikisahkan hal tersebut terjadi tatkala beliau meninggalkan kaumnya yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tersebut, dirinya merasa berputus asa dan juga berdosa karena sudah memilih untuk menyerah dan pergi meninggalkan kaumnya. Dirinya kemudian menumpang pada sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Namun ketika kapal tersebut sedang berlayar, terjadilah badai hebat yang membuat kapal bergoncang hebat. Saat itu mereka berpikir untuk membuat salah satu penumpangnya. Setelah dilakukan undian sebanyak 3 kali, nama Nabi Yunus yang terus keluar. Maka dijatuhkanlah Nabi Yunus ke dalam laut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ikan nun atau ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan tersebut, beliau terus-menerus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih selama 40 hari. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah taala saat berada di dalam perut ikan. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Setelah dipanjatkannya doa tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Qatadah radhiyallahu an, malaikat berkata, "Aku mengenali suara ini di langit dan di bumi." Dikarenakan mengenali suara tersebut, maka para malaikat langsung mengaminkan serta turut mendoakan Nabi Yunus alaihissalam agar beliau diselamatkan dan dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Maka atas kuasa Allah keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan paus itu. Dan yang kedua, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah sosok manusia yang zalim. Dirinya senantiasa berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Bahkan parahnya lagi, Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan kepada rakyatnya dan mengatakan bahwa hanya dia yang harus disembah. Hal yang ini jelas menyesatkan bagi dirinya sendiri maupun kaumnya. Kisah proses kematian dari Firaun pun sangat dramatis. Dikisahkan bahwa ia dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam ke Laut Merah. Di sini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke laut dan secepat kilat laut itu pun terbelah. Maka di saat itu juga Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi laut yang terbelah tersebut dan mereka tiba dengan selamat di seberang. Melihat hal ini, Fir'aun pun mengikuti langkah Nabi Musa dan pengikutnya, namun ketika sudah berada di tengah laut, kembali menutup dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Sebelum menemui ajalnya di Laut Merah, Fir'aun yang sombong itu bertutur, "Aku hanya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Sungguh, aku termasuk orang yang berserah diri."
Muslim, Quran Surat Yunus ayat 90. Suara ini kata para malaikat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Turtusi Al-Andalusi dalam Al-Matsurat dari sahabat Qatadah radhiyallahu an, diingkari oleh penduduk langit. Adapun penyebab diingkarinya suara Fir'aun ini oleh penduduk langit adalah karena malaikat menganggap suara Fir'aun bukan hal yang penting. Maka dari itu para malaikat pun tidak mendoakan Fir'aun dan dirinya mati dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai pemilik suara yang doanya dikenali oleh para malaikat Allah. Ternyata mereka adalah Nabi Yunus alaihissalam dan Raja Fir'aun yang zolim. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang seperti Nabi Yunus yang suaranya didengar oleh penghuni langit dan bukan Fir'aun yang diabaikan karena kekufurannya. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.